Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renti Dianeva dengan NIM 2102078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mata kuliah fitokimia yang berjudul ekstraksi dengan metode maserasi, dan dosen pengampu saya adalah Ibu Rizky Nispi Ramdini, Magister Sains. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari ekstraksi. Dan ekstraksi ini merupakan suatu proses pemisahan senyawa dari bahan alam atau tumbuhan menggunakan pelarut organik yang sesuai berdasarkan sifat kelarutannya. Di sini juga ada prinsip ekstraksi, yaitu adanya kontak antara bahan tumbuhan dengan cairan penyari atau pelarutnya, dan pelarut tersebut akan masuk ke dalam sel tumbuhan secara difusi. Kemudian, isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi, dan zat aktif yang semula berada di dalam sel akan ditarik oleh pelarut atau larutannya. Kemudian ada maserasi sendiri ini berasal dari istilah macerace, yaitu bahasa Latin yang artinya mengairi atau merendam, dan metode maserasi ini termasuk metode ekstraksi dengan cara dingin. Pengertian dari metode maserasi ini juga merupakan cara penyarian sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Dan kita tahu bahwa kalau ingin menggunakan metode maserasi ini, simplicia yang ada harus dijadikan serbuk terlebih dahulu agar mudah dimaserasi. Adapun prinsip maserasi yaitu penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Prinsip maserasi ini sama ya seperti prinsip ekstraksi. Dan maserasi sendiri terdiri dari beberapa maserasi. Yang pertama ada maserasi 1 tahap, yang kedua ada maserasi 2 tahap dengan 1 kali penyaringan, yang ketiga ada maserasi 2 tahap dengan 2 kali penyaringan. Jadi maserasi 1 tahap ini hanya digunakan 1 kali maserasi, sedangkan yang maserasi 2 tahap ini kita melakukan maserasi 2 kali dengan 1 kali, tetapi dengan 1 kali penyaringan. Sedangkan maserasi 2 tahap yang 2 kali penyaringan, kita melakukan maserasi dengan 2 tahap, tetapi dengan 2 kali penyaringan. Selanjutnya ada cara kerja metode maserasi. Yang pertama itu kita harus memasukkan simplicia yang sudah diserbukkan dengan derajat halus tertentu sebanyak 10 bagian dalam bejana. Kemudian ditambahkan 75 bagian cairan penyari, lalu ditutup dan dibiarkan selama 5 hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk ya. Yang kedua, setelah 5 hari, cairan penyari disaring ke dalam wadah penampung, kemudian ampasnya diperas, jangan dibuang. Yang ketiga, kemudian ditambah cairan penyari lagi, ampas yang tadi kita tambahin cairan penyari lagi atau pelarut secukupnya dan diaduk, kemudian disaring lagi sehingga diperoleh sari 100 bagian. Setelah itu, sari dipekatkan dengan cara diuapkan pada tekanan rendah 50 derajat Celcius hingga konsentrasi yang diinginkan. Ini ada contoh alat maserasinya, yaitu ada alat maserasinya ini ya. Dan ini adalah bejana, disebutnya kita bejana. Dia berbentuk seperti toples. Bejana yang sudah dimasukkan simplicia ini. Dan yang ini adalah tutup
tutup dari bejananya. Kemudian ini ada pengaduk yang digerakkan secara mekanik. Jadi tidak secara manual, dia menggunakan mesin. Berbeda dengan gambar yang sebelahnya, ini perbandingannya ya. Kalau kita menggunakan maserasi sederhana, ini kita hanya menggunakan toples biasa ini, toples beling. Ini disebut bejana dan diisi, kemudian kita rendam. Simplisianya itu menggunakan pelarut organik selama beberapa hari. Dan ini cara pengadukannya juga masih manual, jadi kita setiap 24 jam, setelah 24 jam itu kita harus mengaduknya. Dan di sini juga ada contoh maserasi skala kecil ya. Ini menggunakan seperti tabung, dan di dalamnya sini ada simplisianya yang sedang dimaserasi, yaitu dilakukan perendaman. Selanjutnya ada modifikasi maserasi. Yang pertama ada digesti. Yang kedua ada maserasi dengan mesin pengaduk. Yang ketiga ada remaserasi. Yang keempat maserasi melingkar. Yang kelima maserasi melingkar bertingkat. Kita akan bahas satu persatu pengertiannya ya. Yang pertama ada digesti. Digesti ini cara maserasinya itu dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Dan cara maserasi ini juga hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Jadi sebelum melakukan maserasi digesti ini, kita harus mengetahui dulu simplisia yang akan kita maserasi ini tahan terhadap pemanasan atau tidak. Tapi dengan menggunakan cara maserasi ini juga, dengan pemanasannya ini akan diperoleh keuntungan juga, seperti kekentalan pelarut itu berkurang dan dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Dan yang kedua itu keuntungannya daya melarutkan cairan penyaringnya itu akan meningkat, sehingga pemanasan tersebut juga mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukannya. Dan keuntungan yang ketiganya itu dari pemanasan itu koefisien difusinya itu berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalannya, sehingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi. Tapi umumnya kelarutan zat aktif ini akan meningkat bila suhu dinaikkan. Yang kedua ada maserasi dengan mesin pengaduk, yaitu dengan menggunakan mesin pengaduk yang berputar terus-menerus, dan waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Jadi jika kita menggunakan maserasi dengan mesin pengaduk, ini dapat mempersingkat waktu. Yang tadinya kita harus membutuhkan 5 hari, ini bisa menjadi 6-24 jam. Yang ketiga ada remaserasi atau maserasi berulang, yaitu dengan cara cairan penyari dibagi dua terlebih dahulu, kemudian seluruh serbuk simplisia itu dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudahnya diendapkan dan dituang serta diperas. Kemudian ampas yang dari maserasi pertama ini dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Yang keempat ada maserasi melingkar. Maserasi melingkar ini dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. Cara ini keuntungannya ada juga ya. Yang pertama itu aliran cairan penyari mengurangi lapisan batas. Yang kedua sendiri, cairan penyari akan didistribusikan secara seragam, jadi sama, sehingga akan memperkecil kepekatan setempat. Yang ketiga, keuntungannya, waktu yang diperlukan itu lebih pendek, tidak terlalu lama.
Yang kelima ada maserasi melingkar bertingkat, yaitu pada maserasi melingkar penyaringan ini tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah terjadi. Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat. Jadi masalah pada maserasi melingkar ini, yang di atas nomor 4 ini, itu kekurangannya penyarian ini tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, sehingga harus dilakukan maserasi melingkar bertingkat agar masalah dari maserasi melingkar ini dapat atasi, yaitu dengan maserasi bertingkat. Karena kalau maserasi melingkar aja ini tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, sehingga dapat terjadi pemindahan massa dan akan berhenti bila keseimbangan telah terjadi. Kita juga mengenal pelarut-pelarut yang akan digunakan pada metode maserasi ya. Ekstraksi sendiri itu tergantung pada tekstur dan kandungan bahan dalam tumbuhan. Sehingga senyawa atau kandungan dalam tumbuhan itu memiliki kelarutan yang berbeda-beda dalam pelarut yang berbeda. Dan pelarut-pelarut yang biasa digunakan itu ada air, ada kloroform atau heksana, ada etil asetat atau dietil ether, ada metanol atau etanol. Dan ekstraksi ini juga biasanya dilakukan secara bertahap. Jadi dimulai itu dari pelarut yang nonpolar seperti kloroform atau heksana, dan kemudian pelarut semipolar seperti etil asetat atau dietil ether. Terus selanjutnya pelarut polar dengan metanol atau etanol. Air ini bisa juga menjadi pelarut, tetapi dia mengakibatkan banyak resiko, yaitu adanya pertumbuhan jamur karena banyaknya air. Yang terakhir ada keuntungan dan kelemahan metode maserasi. Keuntungannya yang pertama, unit alat yang digunakan sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam seperti yang tadi ya, jika menggunakan maserasi yang sederhana. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif rendah, tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Yang ketiga, prosesnya relatif hemat penyari. Hemat penyari ini hemat pelarut. Yang keempat, proses maserasi ini juga menguntungkan dalam isolasi bahan alam karena selama proses perendaman, sampel akan terjadi proses pemecahan dinding dan membran sel. Akibatnya perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar selnya, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan senyawa akan terekstraksi sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Banyak juga keuntungannya ya ini. Dan kelemahannya hanya dua, beberapa aja. Kelemahannya itu yang pertama, proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Yang kedua, prosesnya lama dan butuh waktu beberapa hari. Tapi kalau seandainya kita menggunakan maserasi dengan mesin pengaduk, mungkin itu akan mempersingkat waktunya, tidak membutuhkan beberapa hari, sehingga hanya membutuhkan 6-24 jam. Hanya kekurangannya pada mesin pengaduknya itu dia akan berputar terus-menerus. Jadi kesimpulan dari tugas saya ini, ekstraksi menggunakan metode maserasi, yaitu metode maserasi ini merupakan metode ekstraksi yang paling mudah dan banyak digunakan walaupun waktu yang dibutuhkan itu relatif lama,
Dan metode maserasi ini juga banyak digunakan karena keuntungannya itu banyak, seperti salah satunya biaya operasionalnya itu relatif rendah. Tugas ini saya dapatkan dari referensi e-book Teknologi Bahan Alam by Agung Nugroho, Depkes RI 1986, dan YouTube Ibu Rizky Nispi Ramdini Magister Sains. Terima kasih, sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.